Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilda dengan NIM 251430016 dari program studi teknik komputer Universitas Muhammadiyah Palopo. Di video kali ini kita akan membahas panduan praktikum rangkaian listrik, khususnya bagian pada 1, yaitu persiapan dan simulasi rangkaian inverting amplifier menggunakan software LT-Spice. Tujuan praktikum memahami karakteristik ideal dan praktis dari operasional amplifier op-amp pada domain AC, mensimulasikan rangkaian inverting amplifier serta menganalisis penguatan, tegangan, gain dan pergeseran fase sinyal menggunakan perangkat lunak LT-Spice, mensimulasikan rangkaian non-inverting amplifier dan membandingkan bentuk gelombang outputnya dengan sinyal input, menganalisis respon frekuensi both-pole op-amp menggunakan fitur AC analisis pada LT-Spice untuk menentukan bandwidth penguat, memahami aplikasi op-amp sebagai rangkaian pengkondisi sinyal, interfacing sederhana untuk dihubungkan ke sensor analog. Sebelum masuk ke langkah kerja, mari kita ingat kembali konsep dasarnya. Sesuai namanya, inverting amplifier adalah rangkaian penguat yang membalikkan fase sinyal output sebesar 180 derajat terhadap sinyal inputnya. Nilai penguatan atau gain A pada rangkaian ini ditentukan oleh rasio antara resistor feedback RF dan resistor input Rin. Rumus teorinya adalah A sama dengan minus RF per Rin. Tanda minus di sini menandakan terjadinya pembalikan fase tersebut. Langkah persiapan di LT-Spice Prepartion sekarang. Mari kita mulai simulasinya. Langkah pertama, buka aplikasi LT-Spice di laptop atau PC kalian, lalu buat lembar kerja baru dengan mengklik file, kemudian New Cinematic. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen-komponen yang diperlukan. Pertama, klik ikon komponen, cari dan pilih Universal op-amp 2 atau LT1001. Lalu tempatkan di skematik. Kedua, tambahkan 2 buah resistor. Atur nilai R1 sebagai Rin sebesar 10 kΩ dan R2 sebagai Rf sebesar 100 kΩ. Ketiga, tambahkan sumber tegangan AC untuk input. Caranya, pilih komponen voltage. Klik kanan, masuk ke menu Advanced, lalu pilih Sign. Lalu pilih Sin. Isi parameternya dengan DC offset sama dengan 0, amplitudonya sama dengan 0,1 dan frekuensinya 1K. Jangan lupa op-amp real memerlukan tegangan bias agar bisa bekerja. Tambahkan 2 sumber tegangan DC atau baterai. Baterai pertama diatur sebesar 15 V untuk dihubungkan ke kutub positif V op-amp, dan baterai kedua diatur sebesar minus 15 V untuk dihubungkan ke kutub negatif V op-amp. Pastikan bisa kutub lainnya terhubung ke ground dengan benar. Hubungkan semua komponen menggunakan wire. Jalur sumber sin masuk ke R1, lalu ujung R1 lainnya ke pin inverting input tanda minus pada op-amp. Pin non-inverting input tanda plus langsung dihubungkan ke ground. Pasang resistor R2 sebagai jalur feedback antar pin output dan pin inverting input. Terakhir, beri label net Vin pada jalur input dan Vout pada jalur output untuk mempermudah analisis grafiknya nanti. Rangkaian kita sudah siap, sekarang kita lakukan transient analisis. Klik menu Simulate, pilih Edit Simulation CMD, lalu buka tab Transient. Atur stop time sebesar 5M atau 5 mili-detik, lalu klik OK. Jalankan simulasi dengan mengklik tombol Run. Gunakan probe untuk mengklik node Vn dan Vout. Hasil yang diharapkan bisa kita lihat pada grafik amplitudonya. Vout akan menguat sesuai rumus teori. 0,1 V kali 10 sama dengan 1 V, dan bentuk gelombangnya akan bergeser 180 derajat atau berkebalikan dari sinyal input Vin.
Dan ini hasil gambar langkah kerja pada bagian 1 yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, rangkaian inverting amplifier terbukti menguatkan sinyal sekaligus membalik fasanya sebesar 180 derajat, sedangkan non-inverting amplifier menguatkan sinyal tanpa membalik fasa alias tetap sefasa 0 derajat. Kedua, melalui dot plot, kita tahu bahwa OP-Amp memiliki batas kemampuan menguatkan sinyal pada frekuensi tinggi. Batas bandwidth ini bisa kita lihat saat penguatannya turun sebesar minus 3 dB. Secara keseluruhan, OP-Amp ini sangat penting sebagai pengkondisi sinyal interfacing untuk memperkuat sinyal analog yang kecil dari sensor agar bisa dibaca oleh sistem komputer. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.